seperti cerita hayalan atau komik karangan yang biasa dibuat oleh saya dan orang. Di dunia real COVID-19 ini sangat berbahaya, memisahkan kita dari orang-orang yang sangat kita sayangi, orang-orang terdekat, hingga berpisah untuk selamanya. Terkucilkan, sesak rasanya seperti sesak dan sulit bernapas terpapar COVID-19. Ini kisah saya. Nama saya Nandito Alsena, biasa dipanggil Nando juga, Tito. Profesi saya sekarang saya seniman, saya bikin komik juga, komikus. Awal adanya COVID, saya nggak percaya sama sekali, demi Allah saya nggak percaya tadinya. Sampai akhirnya saya pun dinyatakan positif dan saya merasakan ternyata COVID itu ada. 15 Januari atau 17 Januari, saya lupa. Saya merasakan sesak nafas yang hebat. Nggak ada panas, nggak ada demam, nggak ada, cuman tiba-tiba bersin-bersin aja. Bangun tidur, hidung saya tidak merasakan apa-apa. Sampai saya makan, itu nggak ada rasanya. Saya pertama ke rumah sakit, di mana-mana ditolak. Akhirnya saya coba tes swab di rumah sakit Tangerang. Saya tes swab, itu hasilnya Senin katanya. Itu Jumat, hasilnya Senin, 3 hari kemudian, tapi saya sudah sesak nafas sekali. Dikasih oksigen, sampai agak mendingan, saya dikasih obat-obatan, suruh pulang. Terus saya tanya sama dokter, "Dok, apa ini saya kena COVID?" Kata dokter, 80% ini kamu gejala COVID, katanya gitu. Akhirnya saya pulang sama ayah saya, sama abang ipar saya. Saya pulang kembali ke rumah, sesak nafas itu kembali hebat lagi. Saya nggak tahan. Itu dari Jumat sampai ke hari Minggu. Saya keliling rumah sakit, sampai saya sedikit emosi ya, adu argumen, tapi tetap nggak bisa diterima. Sampai ibu saya, mau berapa, bayar berapa aja dibayar, yang penting anak saya butuh oksigen, kata ibu saya. Tetap nggak ada yang terima. Takutnya rumah sakit saya negatif, malah jadi positif terpapar. Minggu pagi habis subuh, akhirnya saya ke rumah sakit daerah Selipi. Dan ternyata orang tua saya mohon agar saya dikasih oksigen. Akhirnya saya dipaksa diinfus dikasih oksigen di tenda darurat di depan, karena semua full kena COVID semua. Akhirnya di ICU ada yang keluar, nggak tahu meninggal, nggak tahu dapat kamar. Saya dipindahin ke ICU di dalam. Akhirnya saya bisa agak tenangan, istirahat, dan jam 9 malam itu pihak rumah sakit yang di Tangerang nelpon saya. Ternyata hasilnya ini positif. Sebelum saya dibaikkan ke kamar, saya sempat ngamuk. Saya minta suruh tanda tangan, kalau misalkan terjadi apa-apa sampai meninggal, saya ikut proses protokol COVID. Saya takut saya meninggal, takut seperti tante saya, tidak bisa ketemu keluarga, tidak bisa ketemu orang tua saya sangat sedih. Saya cuma takut meninggal, saya belum siap. Saya akhirnya ngamuk di rumah sakit, semua pasien mungkin keganggu. Saya ditenangin sama pasien yang sama perawat cowok. Akhirnya saya dipeluk, ditenangin, bilang, "Pak, Bapak tenangin diri, saya menjamin, saya jaminan Bapak," katanya. "Bapak pasti sembuh, saya yang jamin. Jangan ada pikiran macam-macam." Saya dipeluk, padahal saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Itu benar-benar yang yakinin saya, udah saya sembuh, saya tenang. Saya campur aduk, kadang stabil, kadang nggak stabil. COVID itu nyerang mental, dia ngabisin imun, nyerang kondisi kita yang lemah. Walaupun hasilnya positif, hasil COVID saya positif, tapi saya nggak mau negatif. Pikiran saya harus positif. Dimana nggak stres tiap hari, kita keluar, mau di ronsen lagi, ditunggu sebentar, nggak boleh jalan, nggak boleh gerak, ada yang meninggal, masukin ke peti. Pikiran kita benar-benar kacau. Udah enakan, tiba-tiba sesek lagi, pusing, sakit perut.
suntik obat, suntik dari infusan, tangan, vitamin, tangan saya sampai bengkak, kiri kanan, pembuluh darah pecah, sini bengkak, karena saking kelamaan. Saya 21 hari mas, 21 hari saya dirawat. Sebelum dinyatakan positif di rumah sakit, itu keluarga udah ngeprotek gitu, maksudnya udah kamu di kamar aja gitu, takutnya positif gitu kan. Kalau ibu saya nggak pernah ngelepasin saya, nggak pernah ninggalin saya, walaupun dia tetap protek pakai masker, karena saya juga kan waktu pas belum dinyatakan positif nggak tahu, karena masih ragu nih positif apa enggak gitu kan, karena saya belum percaya juga gitu kan. Adik saya baru aja meninggal sebulan yang lalu. 3 hari setelah adik saya meninggal, saya udah curiga jangan-jangan dia kena COVID juga. Akhirnya dia sibuk saya beliin oksigen untuk pertolongan pertama, tapi ternyata itu tidak berpengaruh. Akhirnya kita sekeluarga di swab semua. Alhamdulillah negatif semuanya. Jadi yang positif Nando aja. Cuman begitu Nando dirawat ya saya udah nangis lah, karena kan inget sama tantenya baru aja meninggal, sekarang Nando lagi kena gitu ya. Baru-baruan rasanya udah sedih banget. Saya kasih semangat terus untuk dia, tapi dia tetap bilang sesak napas terus bilangnya sesak napas. Sementara saya juga deg-degan, sampai berdoa tiap sholat jangan sampai diambil lagi sama Allah, sembuhkan anak saya gitu. Tapi di Panando saya selalu kasih semangat, kamu pasti sembuh, terus aja wirid zikir terus aja. Tapi ya alhamdulillah sekarang setelah udah 21 dirawat, dia sudah dinyatakan negatif dan tidak menularkan lagi kata dokter. Nando kan dia ada bawa handphone WA, jadi tuh setiap hari saya tanya dia keadaan kamu gimana, perasaannya gimana. Kadang dia di rumah sakit sempat kritis. Nando tuh sempat kritis karena apa? Karena dia sampai menggigil kedinginan, sampai dia panas badannya. Itu saya juga udah depan Nando saya tidak nangis, tapi di belakang Nando saya nangis dan berdoa terus sama Allah, sampai dikasih selimut sama susternya 4 selimut waktu pada saat dia kritis. Dikasih, dokternya datang, semuanya datang, akhirnya dia ya normal lagi. Kadang-kadang masih suka sesek, tapi katanya asam lambungnya, bukan karena COVID-nya sudah tidak menularkan lagi, alhamdulillah. Dan saya benar-benar merasa kehilangan sekali sama orang tua asuh saya, tante saya, adik ibu saya sendiri. Dia meninggal karena sesak nafas dan langsung dinyatakan COVID. Langsung meninggalnya protokol COVID. Saya nggak ketemu sama sekali dari dia masih di ICU sampai meninggal. Pagi datang ke ICU, sore maghrib meninggal. Itu saya nyesel sekali karena saya waktu itu lagi ke Surabaya. Begitu saya dirawat, saya mikirnya nggak sembuh kan, mikirnya kayak waduh gimana nih. Terus ibu saya juga kan baru kehilangan adiknya kan, adik buntutnya ibu asuh saya baru kehilangan, baru 3 hari. Terus itu juga dinyatakan COVID, tante saya itu dinyatakan COVID, saya lagi kena. Saya mikir gimana nih perasaan ibu saya, takutnya kan ya kacau, gimana, stres. Saya ngambil makanan di luar, panik, orang-orang kayak pada panik banget gitu. Saya pakai masker tetap, saya selalu pakai masker, kayak ya udah saya 3M gitu kan. Terus saya keluar,
ada yang nggak pakai masker, ngeliat saya balik lagi langsung pakai masker, terus saya lewat jalan atau saya naik motor jalan gitu lagi ngumpul langsung pada minggir. Maksudnya saya udah sembuh loh kayak gitu, saya sudah tidak menularkan lagi. Yang penting kita jaga protokol masing-masing aja, jaga kesehatan, jangan terlalu mengucilkan orang yang sudah kena, apalagi yang sudah dinyatakan negatif, sudah sembuh dia tidak akan menularkan lagi, seperti itu sih. Harapannya biar hilang lah COVID ini di Indonesia, dimanapun, di negara manapun biar hilang, karena saya ngerasa benar-benar susah banget selama ada COVID nih, ekonomi susah, kerjaan susah. Saya sempat kemarin wisuda online, kayak nggak dapet hype-nya, euforianya pas wisuda. Terus saya juga kasihan sama adik saya baru masuk kelas 1 SMA, nggak ngerasain sekolah sama sekali, udah kan masa-masa indah tuh SMA gitu. Terus kan nih vaksin katanya udah datang kan, vaksin katanya udah datang semua, harusnya yang diprioritasin ini ya guru-guru atau anak-anak semua, orang-orang yang penting dulu. Saya nggak setuju banget tuh nonton berita koruptor lah di vaksin duluan gitu kan. 14 hari isoman dan nggak ada gejala apa-apa lagi.